Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan praktekin live installation Ubuntu 20 LTS di virtualization VMware. Yuk, langsung aja kita cek. Pertama-tama, pastikan kalian semua itu udah download Ubuntu versi terbaru ya, teman-teman. Nah, kalian bisa cek di website Ubuntunya, kemudian pilih download ya, kayak gini. Nah, Ubuntu desktop. Oke, Ubuntu desktop ada yang versi LTS-nya, teman-teman. Versi stabil yang bakalan lama. Nah, tapi juga ada versi yang paling barunya, yaitu Ubuntu 2104. Nah, kali ini kita akan melakukan instalasi pada VMware untuk Ubuntu 2004 LTS. Karena ini adalah versi yang stabil, versi stable, dan dia stands for long term support, which means 5 years until April 2025. Jadi Ubuntu 2004 LTS ini dia akan dipertahankan sampai April 2025. Setelah download ISO file kalian selesai, di sini saya sudah ada nih Ubuntu 2004. Setelah itu tinggal kalian buka aja VMware-nya, kemudian pilih create a new virtual machine. Kemudian pilih ya file ISO-nya. Di sini saya langsung pilih file Ubuntu-nya. Nah, setelah ini next aja ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini silahkan isi. Jadi ini karena live installation, jadi saya juga melakukan ini secara live ya, teman-teman. Diisi aja, misalnya di sini saya isi full name kayak gini, username-nya Misbah misalnya gitu ya. Password isi sendiri. Oke, virtual mesin namanya nggak usah di rename, ini udah cukup bagus ya. Kemudian oke, di sini saya tambahkan gigabyte-nya. Agar apa? Agar nanti suatu saat seandainya diperlukan satu penyimpanan atau instalasi program-program tertentu yang nanti kalian butuhkan pada Ubuntu kalian. Jadi by default dia akan disetting menjadi 20 GB, tapi tidak ada salahnya seandainya kita tambahkan beberapa gigabyte. Di sini saya akan tambahkan dia menjadi 40 GB. Dan juga virtual disknya jangan lupa disimpan di dalam as a single file. Oke, seperti ini. Kemudian customize hardware-nya juga boleh ya, kita melakukan customisasi ya, teman-teman. Di sini untuk RAM-nya disetting menjadi 2 GB, tapi seandainya teman-teman punya resource RAM yang cukup berlebih, boleh aja sih teman-teman naikin ya. Di sini saya akan naikin dia menjadi 4 GB. Kemudian untuk prosesornya, number of prosesornya di sini 1. Dan di sini saya akan tambahin dia menjadi 2, artinya di sini Ubuntu 20.04 LTS ini akan berjalan di atas mesin dengan RAM 4 GB dengan prosesor 2 core. Oke, yang lainnya ini nggak saya apa-apain, jadi by default aja. Oke teman-teman, setelah itu langsung klik finish. Nah, kalau udah masuk, nah itu dia welcoming bell-nya ya, udah keluar juga. Ada konfigurasi instalasi yang perlu dilengkapi oleh Ubuntu. Nah, ini proses instalasinya ya, jadi teman-teman ikutin aja tahapan-tahapan. Nah, proses instalasinya masih berjalan, semoga aja bentar lagi selesai ya. Oke, dan tada, berhasil instalasinya. Klik aja ya, kemudian langsung aja login pakai password yang tadi udah kalian setting sebelumnya, dan akhirnya masuklah kita ke Ubuntu yang kita sudah punya. Oke, connect your online account. Kita bisa skip aja di sini. Ini juga bisa next aja. Kemudian location service boleh kita on kan. Oke teman-teman, proses instalasinya ini sudah berhasil ya. Jadi Ubuntu kalian udah berhasil install, dan sekarang kita mau lihat-lihat sedikit nih di dalam Ubuntu ini ada apa aja sebenarnya. Silakan teman-teman buka ke bagian setting ya. Jadi bagian setting. Nah, bagian setting lainnya ada di sini. Jadi dari mana kita klik yang kotak-kotak ini nih, kotak-kotak ini kayak Windows-nya gitulah. Diklik gitu ya. Nah, seperti ini, diklik. Nah, dipilih aja gitu. Di bawah. Nah, di sini ada setting. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Oke, networknya connected. Oke, karena saya pakai wireless di sini jadi connected. Background, kalian boleh pilih background, pakai background apa aja gitu ya. Soalnya saya mau ganti pakai background yang ini burung gitu ya. Appearances-nya mau ganti standar, dark atau light. Nah, di sini saya ganti yang light, jadi dia berubah menjadi terang. Kalau dark, gelap ya. Wah, keren. Kalau dark mode-nya keren ya. Ini standar. Light saya coba ubah deh jadi gelap nih. Oh, keren. Ini dark mode-nya keren.
Kemudian kita cek lagi yang lain-lain, display, orientation, resolution dan seterusnya. Oke, mouse dan touchpad semuanya ada di sini. Kemudian kita bisa juga pilih di sini ada color ya. Tapi ini belum kita setting di situ ya, di sini ya. Oke. Kemudian ada juga mengenai power. Oke, nah ini kita misalkan teman-teman mau lakukan setting terhadap powernya ya, apakah mau disetting kapan dia blank, kapan dia suspend otomatis dan seterusnya. Kemudian soundnya juga di sini bisa disetting. Oke, semuanya ada di setting ini. Oke, gitu ya. Terus di sini software updater tiba-tiba muncul. Nah ini terserah sih teman-teman mau download update software gitu ya, atau teman-teman mau tunda dulu. Sini saya tunda dulu, remind me later. Terus coba sekarang kita coba pengalaman browsing pakai Ubuntu ya. Pengalaman browsing pakai Ubuntu kita bisa pakai Firefox. Di sini udah tersedia dia. Nah ini tampilannya Firefoxnya. Oke, kita misalnya kita cari di sini YouTube. Oke, youtube.com dan dia akan muncul nih. Tampilannya enak banget ya, tampilan Ubuntu ini, displaynya dia enak banget, dan beda lah ya dengan Windows. Jadi teman-teman bisa ngerasain pengalaman baru di dalam menggunakan satu desktop. Oke, YouTube-nya ini udah langsung dark mode. Wow, keren ya. Padahal kita belum setting, tapi dia udah langsung dark mode. Mungkin karena Ubuntu-nya juga udah dark mode ya. Terus di sini misalnya kita cari oke, Upin Ipin ya, Upin Ipin. Kita tes aja di sini, Upin Ipin. Oke. Nah inilah pengalaman menggunakan Ubuntu ya teman-teman. Ya ini tampilannya nih. Oke teman-teman semua, segitu dulu tutorial kali ini cara install Ubuntu di VMware. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian setting di awal tadi ya, terutama mengenai hard disk, RAM, dan juga berapa core CPU yang akan dipakai. Karena nanti itu akan menentukan seberapa smooth Ubuntu kalian akan berjalan di VMware. Oke, gitu dulu dari saya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.